Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nano Wahyudi dari PT Global Estate Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat kami, Mas Dendi. Kenalin Mas Dendi. Halo teman-teman. Kali ini aku pengen tahu gimana hasil dari PT Global Estate Nusantara, yang dimana ini sekarang kita lagi di salah satu proyek Pak Nanang. Dengan budget berapa Om? Oke, jadi kita jelaskan dulu secara ukuran. Dari ukuran lahan ini 7x50 dengan total bangunan 7x30 dengan budget 1,2 M. 1,2 miliar. 1,2 M. Jadinya seperti ini guys. Bisa dilihat. Kita jelaskan secara spesifikasi dulu ya. Spesifikasinya dari mulai pondasi kita pakai batu kali, setelah kedalaman 6 meter. Dari bata kita pakai bata merah. Kalau di daerah sini pakai bata merah namanya Pokmo. Mungkin bisa dikatakan bata Pokmo itu lebih besar dan lebih kualitasnya lebih dekat seperti itu. Untuk atapnya ada dari spandek pasir, plafonnya gypsum dan PVC, railingnya Oke, jangan lupa ikutin kami sampai betul-betul selesai biar tahu informasi lebih jelas sampai betul-betul ya. Biar selesai sampai. Oke, jadi gini Mas Dendi. Ya. Jadi rumah ini awalnya tanah sawah. Cukup dalam, pengurukannya juga cukup tinggi, kurang lebih 1,5 meter ya. Tapi spesialnya dari rumah ini, yang saya suka dari rumah ini adalah dengan warnanya, dengan paduannya. Dari plafonnya warna coklat, terus ada putih, ada cutting laser dan seperti itu. Yang saya suka dengan rumah ini. Ini tipe rumah apa Pak? Kalau rumah ini tipenya klasik, ada modern, ada minimalis. Nah, perlu dijelaskan bahwa pembangunan di GE Nusantara itu banyak bonus. Salah satunya landscape ini. Jadi ini dapat bonus. Sangat bonus Dari GE Nusantara. Landscape ya. Seperti ini ukuran sekitar 3 meteran lah. Ini 3,5 kali 4,5 ya kan. Cukup bagus. Ada apa itu namanya? Beringin ya atau apa ya? Iya. Nah, jadi kesannya jadi indah, jadi segar juga buat sore-sore. Terus ini depannya ini dipakai carport ukuran berapa Om? Ukuran 7,5 kali 20. Jadi ini konsepnya sebenarnya rumah sama plus tempat usaha. Tempat usaha. Iya, dari depan ini rumah, ya, di bawah ini ke resepsionis, di atas ini rumah tempat tinggal, yang di bawah ada gudang. Oh, luar biasa. Sekarang yuk kita masuk. Oke, sekarang kita lihat hasil dari pembangunan GE Nusantara. Yuk. Untuk area sini, ini untuk unloading ya. Unloading ini cukup lumayan. Kalau buat apa ya, truk engkel cukup sampai sini aja ya. Nah, dari ini akses untuk bongkar muat aja. Jadi ini akses untuk bongkar muat, yang dalamnya ini gudang. Ya, mungkin kita jelaskan dari plafon. Ya. Nah, jadi untuk plafon kita pakai luminet, bukan plafon PVC biasa ini guys ya. Ini pakai luminet. Jadi luminet itu agak sedikit tebal, terus motifnya juga bisa lihat lebih berstruktur ya. Iya. Kayak WPC ya. Jadi lebih bagus dari lebih bagus. Emang harganya lebih mahal. Oh. Nah, terus kita kasih paduan dengan lampu TL seperti ini biar kelihatan minimalisnya. Biasa. Bagus teman-teman. Jadi kelihatan lebih elegan lah. Elegan. Ya, untuk area sebelah kanan saya ini ada resepsionis ya, dengan finishing granit tile, ada rolling door, ada juga ini aluminium ya, warna hitam agak kecoklatan. Dan ini juga ada tutup pengamanan ya, itu rolling door. Kita sekarang lihat area resepsionisnya. Wah, asik banget ya di sini. Untuk area
resepsionis ini ukurannya 3,5 kali 4. Nanti ini ada sofa, sebelah kanan ini ada sofa. Ya. Mungkin ditambahin aksesoris seperti apa ya? Figura atau foto dari bisnisnya beliau. Jadi untuk kantor ini buat usaha ini ya, usaha sandal dan sepatu cukup terkenal di TikTok, IG dan lain-lain. Bisa dilihat Working Sneaker for You. Working Sneaker for You. Oh, for you, sorry. Jadi sebelah kanan ini kita termasuk GE ini termasuk bikin backdrop juga. Backdrop ini termasuk. Ya. Kemudian ini juga. Ini kalau ini dari by client. Oh, by client. Oh. Nah, bagian atas atau atap ini pakai plafon PVC dengan kombinasi plafon gipsum dengan ukuran ketebalan 9 mili. Dikasih pemanis lampu strip. Kemudian di samping-samping atau pojok-pojok kita kasih lampu LED dengan 5 watt. Jadi bisa ganti warna juga? Bisa 3 warna kita, ada putih, ada kuning, ada wet warm, ada sedikit putih dan kuning. Ya, luar biasa, keren ya? Iya, keren. Oke, kita lanjut ke area loading atau packing. Ini rolling door-nya pakai apa nih? Jadi rolling door ini kebetulan kami produksi sendiri teman-teman ya. Jadi cukup murah dengan bahan yang cukup bagus juga. Ada holo, jadi ada kaca untuk pencahayaannya supaya lebih terang juga. Kisi-kisi ini cukup luas juga, sampai full juga. Lumayan ada 1 sentian ini. Ya. Cukup banyak juga. Cukup tebal juga teman-teman ya. Jadi untuk menyesuaikan budget atau bisa meminimalkan budgetnya, hasilnya maksimal kayak seperti ini. Nah, kenapa Pak Nanang ini bisa murah? Karena Pak Nanang juga punya working space untuk pembuatan aluminium seperti ini, kemudian pagar, metal cutting gitu. Iya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk. Jadi Mas Dandi, ini tempat packing ya dengan ukuran 7 kali 6, cukup luas gitu. Terus ini kemudian dari bawah lantai ini kita pakai granit tile dengan ukuran 60-60, motifnya Carrara. Ayo kita lanjut lagi ke ruangan. Untuk plafon ini ketinggiannya 3,5 dengan bahan gipsum 9 mili. Lampunya LED semuanya teman-teman. Siap. Jadi udara masih enak. Masih enak. Nah, gini Mas Dandi. Ya. Wah. Nah, area gudang ini 50%, bukan 50% lagi ya ini. Mungkin 60% kita menggunakan baja konstruksi ya. Artinya lebih kuat dan mungkin lebih ngirit budget ya teman-teman ya. Setiap dengan ukuran 6 ini kita bagi 2 tengah-tengah. Ya. Ada transparan supaya ngirit untuk pencahayaannya atau nggak pakai lampu. Kalau siang kita nggak pakai lampu. Kita pakai pencahayaan alami dari matahari langsung. Oke. Kita bisa lihat area belakang Mas Dandi. Ya. Sebelah kiri saya ada musola cukup 3 orang. Ya. Ada 1 keran untuk wudhu. Terus sebelah kanan saya untuk area dapur karyawan. Dan sebelah pojok sana ada kamar mandi. Sebelah kiri saya atau sebelah pojok itu ruangan gudang, tapi ini baik lain untuk pembangunannya. Jadi gini Mas Dandi, kelebihan kita untuk desainnya GE Nusantara itu lebih konsepnya itu kali yang ini ya. Lebih konsepnya ada modernnya. Biarpun gudang, kita konsepnya agak modernnya supaya pekerjaannya kan mudah semuanya ya teman-teman ya. Apalagi usianya beliau ini di TikTok atau di IG cukup terkenal juga. Jadi konsepnya agak lebih dimodernkan supaya lebih kerasan. Jadi bisa lihat sebelah kiri saya full kaca. Tujuannya apa? Supaya karyawan yang di dalam dengan karyawan di luar sini lebih dekat seperti itu. Iya, masih bisa berinteraksi lah. Ya, oke, kita bisa lihat untuk area sini. Oh, ini bisa buat meeting. Ini meeting plus ya ini ya untuk administrasi. Ruangan ini 3,5 kali ruangan admin ini 2,5 kali 10. Cukup buat 15 orang karena sudah ada kursinya juga teman-teman ya. Kalau ini dari kliennya ya teman-teman, ada lampu LED dengan lampu LED 18 watt 2, untuk 13 wattan 3.
Untuk ketinggian plafon nggak terlalu tinggi juga, 2,9. Sekarang kita ke Lantai 2. lantai 2 tempat tinggal. Ini di lantai 2-nya ini pakai apa ini Pak Danang? Nah, jadi kita pakai kayu jati. Ini dengan melamina jati, ini jati full melamin Ya. dengan ketebalan tempered glass ini ya. Ya, tempered glass. Safety glass ya. 1 cm ini 10 mili ya. Ini cukup kuat tempernya. Safety glass. Ya. Ini juga pakai Granit tile dengan apa ya, sedikit bevelan yang ini ya mungkin ya. Oh, Nah, pakai gitu. bevel juga. Iya. Yang saya suka dari tangga ini ada lampu LED-nya setiap 3 trap ada lampu LED. Biar lebih estetik atau lebih nyaman untuk kita naik ke ruang atas. Yuk kita naik. Jadi teman-teman, untuk pembangunan rumah ini masih 98% ya. Artinya masih ada pembersihan. Di sini ada ya, kurang pemasangan ini. Jadi kita ada mungkin 1-2 hari untuk menyempurnakan rumah ini. Jadi untuk kamar mandi ini kurang 1,5 kali 2 meter. Cukup luas. Ini pintu alumini. Oh, ini pintu. Iya, WPC ini teman-teman, WPC. Ini WPC. Oke, kita masuk. Jadi kamar mandi ini kita pakai granit. Ini granit full 2,9 tingginya. Ini ukuran 80 ya? Enggak, ini ukuran 60. Oh, 60. Kasar ya ini ya. Kasar. Warna grey. Terus lantainya kita pakai motif kayu dengan ukuran 15 kali 80. Ada lampu kolomnya supaya lebih estetik lagi teman-teman. Iya. Ada lampu. Di sini ada Mirror. kaca mirroring. Yang ada ini juga. Ada lampunya. Ada stripnya juga keren. Ada closet mereknya Tonto. Ada shower. Teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ruangan living room. Ya. Ruang santai juga, semuanya juga ada di sini. Nanti ada meja kitchen ya, kitchen set. Oh, baik lain. Ruangan ini cukup lebar, 3,5 kali 10. Kalau ini dari kliennya ya teman-teman ya. Nah, cukup lebar, cukup luas juga. Ada ini apa? Kitchen set. Ya. Itu ruang tamu tinggi jejak. Jadi langsung menyatu dengan ruang tamunya. Oh, jadi lebih enak gitu ya? Lebih enak. Tapi ini juga ada, jangan khawatir, ini juga ada jendela. Cukup ini juga cukuplah untuk buat sirkulasi udaranya. Terus untuk ceilingnya ini berapa meter? Ini 3,6 ya, 3,6 kurang lebih. Tapi kita pakai ini Mas Dedi. Ya. Kita pakai plafon luminate. Luminate juga? Iya. Bisa dilihat luminate dengan plafon PVC beda ya. Iya. Jadi kalau pakai PVC itu biasanya kalau kena cahaya LED jadi mantul karena kebanyakan PVC itu warnanya glossy. Kalau ini lebih ke doff teman. Cuman bukan berarti PVC jelek, cuman karena kita menyesuaikan budget, ada pakai PVC, ada pakai luminate, ada pakai WPC juga yang lebih mahal lagi. Nah, yang penting budget kecil pun kita tetap hasilnya maksimal. Dan ini dihias. Ya, ini ada wall panel produksi dari GI Nusantara juga teman-teman. Ini juga sama, produksi kita juga ada kisi-kisi dengan apa ya? Tinggi 3, berapa tadi? 3,6. Oke. Terus ini Pak Nanang, ini pintunya pakai pintu apa ini? Pintu jati. Ini pintu jati full. Tadinya sih pintu alumini. Terus saya rasa kurang bagus. Ya. Tak bonusin, tak ambil pintu alumininya. Kita ganti full dengan kayu jati. Nah, ini pintu jati ini dilapisi sama gold. Ya, ini apa ya? APL gold yang bikin jadi pintu ini kelihatan lebih mewah, Mungkin kita ke kamar dulu teman-teman. Di ruang ini ada 2 kamar, 1 kamar anak dan 1 kamar buat kamar utamanya, tapi nggak ada kamar mandi dalamnya ya teman-teman ya. Oh, gitu. Iya. Jadi kita menyesuaikan harganya atau sesuai dengan requestnya. Oke. Cukup bagus loh teman-teman ini. Bisa pakai jati juga. Jati full kita. Lihat melaminnya halus banget. Ya. Lebih tebal juga. Yuk kita di dalam. Ya karena beliaunya atau yang punya ini belum pindahan, ya masih seperti ini dengan luas
3,5 kali 3 ini. Ini untuk kamar anak. Kamar anak. Ada AC-nya tapi AC-nya backlight. Lanjut lagi ke kamar utama. Kamar utama dengan luas 3,5 Ya. kali 4,5 cukup luas juga. Bisa diisi dengan dipan atau kasur 160 atau 220, lebih luas lagi bisa. Cukup luas kok ini. Lemari, Ya. mungkin meja rias dan lain-lain bisa. Dan ini view-nya balkon. Langsung balkon. Nah, teman-teman bisa dilihat sirkulasi udaranya kita itu lebih mengutamakan ya. Sirkulasi udara, pencahayaan dan lain-lain. Kita memikirkan seperti itu. Ya, untuk menghemat listrik dan sirkulasi jadi udara. lebih indah. Dan Iya. Kita sekarang ke area balkon Mas Dedi. Ya. Yuk. Ya. Udaranya. Kita bisa lihat Pemandangan. sebelah kiri saya pemandangan sawah guys. Iya. Lebih segar ya teman-teman ya. Oke. Ini luasnya cukup luas. Ini kurang lebih 4 meter Mas Dedi ya. Ya. Cukup luas. 4 meter kali 3 meter. 4 meter kali 3,5 ini. 3,5. 3,5. Terus di sini ada sama seperti ini. Terus sebelah kiri ada roster Roster. buat angin-angin. Pencahayaannya juga biar cukup dapat juga di sini. Railingnya kita sama, railing jati. Pakai jati juga ini. Jati dong, Terus jati full ini kita. pakai temper glass. Temper sama. Nah, terus teman-teman ini keren ini lampunya teman-teman ya. Karena lampunya belum kepasang untuk dopnya atau bolamnya, mungkin view malam lebih bagus. Ya, nanti diambil sama video. Ya, loh. Atasnya juga kita pakai luminet. Lebih keren. berstruktur kayak kayu-kayu gitu. Iya, ya, kayak kayu. Banyak pertanyaan di sosial media itu, Pak, budget kecil dilayani. Tetap kita layani Mas Jadi. Jadi budget berapapun kita layani karena kita menyesuaikan budget berapapun kita bisa, yang penting masuk akal budgetnya. Jadi bisa lihat di IG-nya kami PT Global Extension Nusantara atau di TikTok PT Global Extension Nusantara atau di Facebook juga ada. Terus Seperti itu. kemudian untuk pembayaran nih gimana? Pembayaran kita termin dan lebih fleksibel sama klien. Artinya gini, Ya. kliennya minta berapa kali pun kita bisa. Oh. Tapi tetap ada batas-batasannya. Keesokan harinya. Oke, jadi hari ini saya sudah bersama Pak Andi sebagai kliennya JI Nusantara. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, sebenarnya kita sudah review ya teman-teman ya, sudah review. Tapi saya belum testimoni sama Pak Andi karena beliau ini kan pengusaha muda dan agak susah ditemuin. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan waktunya Pak Andi. Jadi saya sebelum minta maaf kalau saya sudah review rumah ini. Iya, Pak. Mungkin kalau memang review ini jadi saya boleh share di YouTube Pak ya, di Ya, sosial boleh. media. Ya, jadi hari ini saya jadwalnya mereview rumah ini beserta minta testimoninya terhadap pembangunan rumah atau gudang rumah ini Pak. Gitu. Gimana Pak? Dari pertama mungkin bisa diceritain sedikit aja atau kesan-kesan plus minusnya pembangunan by JI Nusantara. Monggo. Tidak ada settingan dan lain-lain. Oh ya. Kita ini aja. Terbuka aja. Nah, untuk pertama kali saya melihat mau ingin bangun kan masih bingung. Oke. Mau ini konsep Seperti sendiri atau borongan gitu Ah. ya. Lah, ternyata tak pikir-pikir itu saya mending pakai pemborong. Saya Tapi kontraktor. kita juga tetap memantau gitu. Oh siap. Nah, Oke. Lah, saya browsing kok nemunya yang cocok dan reviewnya bagus-bagus kok pas Nanang gitu loh. Alhamdulillah. Nah, dari situ saya bisa simpulkan bahwasannya saya coba untuk pertama kali ke Konsultasi, sana, ya, ke sana ke Nanang ini. Ya, siap. Terus awal bangun kan 2021 Iya. bulan Agustus itu. Iya. 1 tahun Pak ya kontraknya. Ya, untuk mengecilkan RAB dan Tapi dan ini butuh waktu berapa? butuh waktu 1 bulan sih. 1 bulanan ya Iya, Pak ya. langsung dapat kerja. Oh gitu. Iya. Lah untuk perjanjian MOU itu di angka 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun. Tapi pengerjaannya Pak? Pengerjaannya belum sampai 1 tahun sudah selesai. 11 bulanan Pak ya? 11 bulan. 11 bulan. Itu sudah clear semua. Iya. Ya, Jadi ya sempat ada kendala cuma iya, bisa langsung diatasi gitu. siap.
Jadi kesimpulannya untuk pembangunan PICE gimana Pak? Puas ya. Alhamdulillah. Tapi untuk kekurangannya biar kita bisa mempelajari kekurangan-kekurangan itu. Untuk kekurangan pertama sih mungkin dari segi tim ya, tim lapangan itu, tim lapangan misalkan kayak kepala tukang itu kan sering gonta-ganti. Oh siap. Nah itu kan berdampak pada pengerjaan suatu proyek itu tadi Pak. Ibaratnya silih tangan kan silih hasil. Siap. Oh iya. Ya jadi beberapa klien itu mengeluhkan seperti itu. Ya, alhamdulillah kita akan lebih baik lagi. Ya saya makasih sudah diingatkan atau dikomplain karena komplainan itu berharga buat kita. Kalau ngapunten sakjarenge sudah gonta-ganti tim karena dari lapangan itu ya kadang ada masalah dari internal kita dan teman-teman. Perlu diketahui Pak Andi, kalau tim kita itu emang ada beberapa tim yang kayak contohnya atap itu sendiri, plafon ada sendiri. Tapi emang waktu itu ya ada beberapa kesalahan dari kami juga, minta maaf. Iya Pak. Terima kasih sudah pakai JC Nusantara sebagai jasa bangun rumah ini. Kalau ada apa-apa tolong dikabari kami. Karena rumah ini atau gudang ini masih berlaku untuk garansi. Iya Pak. Itu Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Matur suwun. Oke. Terima kasih sudah ngikutin video kami atau review kami. Jangan lupa like dan share video kami. JC Nusantara. Serat puas di karya, jangan puas di bentuk.